Sore hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan tema materi yaitu perempuan dan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu sikap mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan visi dan misi yang sangat kuat. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, tentunya yang dipikirkan oleh masyarakat itu lebih mengarah dan dominan kepada kaum Adam atau padahal kalau kita menelaah itu perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang tidak berbeda dengan dalam proses dan gagasan. Nah, untuk membahas pemikiran yang sangat sempit ini tentang perempuan dan kepemimpinan, kita langsung saja mendengarkan materi yang sudah dihadiri oleh pemateri kita, Kakak Santi Simagama yang sangat luar biasa ini. Oke, kepada Kakak Santi Simagama, waktu dan kesempatan diberikan, Kak. Oke, selamat sore semua adik-adik. Jelas? Jelas? Ya, jelas, Kak. Jelas, oke. Baik, salam sehat ya. Semoga menemui adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Iya, Kak. Menarik sekali ya dengan materi tentang perempuan dan kepemimpinan. Seperti yang adik siapa moderatornya? Cindy ya? Moderatornya siapa tadi? Nama siapa? Dengan Cimi Mono, Kak. Cimi. Seperti yang moderator sudah paparkan sebagai pembuka tadi, memang seperti itu yang terjadi ada dalam pemikiran masyarakat kita, di mana tanpa kita sadari kita sudah membangun konstruksi tersebut. Konstruksi itu budaya kita membangun bahwa laki-laki adalah golongan nomor satu, laki-laki adalah kelompok pertama, laki-laki adalah yang pantas dan layak untuk menjadi pemimpin, bukan perempuan. Nah itu kita perempuan tidak bisa menyalahkan kaum lelaki dengan adanya seperti itu. Tetapi kadang kita sendiri merasa pesimis, merasa minder dengan adanya konstruksi atau budaya yang sudah membangun dengan wacana seperti itu, paradigma seperti itu. Pemimpin kepemimpinan adalah ada misalnya orang yang berkuasa, orang yang mempunyai pengaruh. Dua kata saja ya, berkuasa dan berpengaruh. Itu seorang pemimpin. Jadi dengan adanya jabatan, adanya status dia sebagai pemimpin, bahwa dia berhak, sayalah seorang yang berkuasa dan sayalah seorang yang mempengaruhi. Di mana jiwa berkuasa dan jiwa mempengaruhi itu struktur sosial sudah membangunnya bahwa itu hanya ada melekat. Tapi sejarah dari dulu bahwa tidak demikian. Nah, kembali kepada masyarakat kita. Kita suka nggak baca sejarah-sejarah masa lampau? Kalau orang yang benar-benar suka membaca sejarah atau melihat sejarah, menilik sejarah bahwa dari kerajaan masa lampau, zaman dulu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ada pemimpin-pemimpin perempuan. Sebut saja pada masa kerajaan Majapahit dulu, ada seorang ratu, nama hampir mirip ya dengan kakak Santi Sima, dia Ratu Sima. Dia itu ternyata orang Jepara, jadi sebelum dikenal sosok Kartini, sebenarnya sudah ada sosok pemimpin perempuan yang hebat, itu Ratu Sima. Jadi dia seorang pemimpin yang dari Jawa Tengah yang melawan penjajahan kolonial pada masa itu. Nah, itu yang membuat tantangan sendiri bagi kita masyarakat. Kalau kita memang tidak suka membaca sejarah, menilik sejarah, ya kita selalu membangun statement bahwa ya memang tidak pantaslah perempuan jadi pemimpin. Baru ketika ada perempuan terjun di dunia politik lalu sikut. Alah dia perempuan buat apa? Kayak kalau kita bahasa Leo ya, kayak Atafai itu buat apa? Mbak Atafai itu apa? Kayak itu mbak buat apa? Kayak itu cocok? Iya, jadi kayak itu cocok
melayani di rumah, cocok jadi guru saja, cocok jadi perawat saja. Yang bagian politik keras begitu mengaki kita tak kaki. Dan terbukti kan susah sekali kita dari Kecamatan Pagap perempuan itu untuk kita dorong untuk maju sebagai anggota dewan. Misalnya hal yang sederhana. Atau kita maju untuk calon bupati, calon gubernur, wakil gubernur. Pasti tantangan terbesar yang dihadapi perempuan ya, kalau bukan dari laki-laki ya dari kaumnya sendiri. Sadar atau tidak sadar, perempuan sendiri kadang meremehkan perempuannya itu sendiri, kaum perempuannya sendiri. Nah, bagaimana kita mau mengatakan bahwa pemimpin dan kepemimpinan perempuan patut diperjuangkan kalau kita sendiri perempuan, kita tafai sendiri, teman kita misalnya, hal kecil ya dalam lingkungan organisasi IMALFA misalnya, calonnya ada yang perempuan, Latu Atafai juga kan, jadi ada perempuan dan laki-laki. Nah, kadang perempuan sendiri, teman perempuan sendiri, Mak Eke pilih kita tafai, nanti dia gosip atau apa. Hal sederhana yang kita tidak sadari. Kita bicara dalam wadah kecil seperti IMALFA dulu ya, kita jangan bicara dulu negara, provinsi atau apa. Nah, hal kecil itu sadar atau tidak ketika misalnya kelak ada calon, mungkin tahunan Kak kalian ganti ketua. Nah, kelak misalnya ada calon perempuan, cobalah kalau kalian perempuan bersatu bahwa kami dukung kami perempuan di ngalah, perempuan juga bisa. Kalau perempuan sesama perempuan bersatu mendukung, pasti perempuan itu bisa. Nah, bayangkan di Indonesia, pemilu setiap tahun, pemilih suara terbanyak adalah perempuan. Tapi kenapa perempuan sedikit sekali yang duduk di anggota dewan, menduduki posisi-posisi yang strategis seperti kepala dinas, seperti kepala daerah, seperti presiden, seperti ya ketua-ketua organisasi, seperti itu. Jadi kita perempuan jangan pesimis dan kita jangan merendahkan diri kita sendiri. Lalu kita menyalahkan pihak lain, seperti itu. Sekarang kita membangun image dulu dalam diri, kita membangun kepercayaan diri, kita tafai membangun kepercayaan diri kita ngalah, kita bisa, kita punya potensi, dikembangkan, ditonjolkan potensi. Jadi kadang-kadang masyarakat kayak tafai ngamas sekali dia punya ini. Tidak, itu hal keliru. Sebenarnya perempuan pun pantas memamerkan hal yang positif, itu pencitraan yang baik. Jadi orang kadang dia pencitraan. Pencitraan itu hal yang sangat positif, tapi yang mana dulu? Pencitraan yang positif dikembangkan. Kalau negatif ya tidak perlu ditonjolkan, tetapi yang positif-positif kayak ngalah, tampilkan, share di media sosial, share di teman-teman, di grup-grup. Jadi ketika kau men-sharingkan kemampuanmu, potensimu ya, kita tafai, ya dari situ pelan-pelan orang akan mengenal. Ada buktikah dia kelak bisa misalnya dalam sebuah organisasi dia mau maju jadi calon pemimpin organisasi itu, atau PMKRI, GMI, IMALFA, dan organisasi-organisasi anak muda lainnya. Jadi pada intinya kita atafai, kita perempuan itu jangan mematikan potensi kita sendiri dari dalam. Pertama, kita jangan dulu melihat keluar. Kita bertanya dalam hati, kita atafai ya. Kita punya potensi tidak? Tuhan tuh menciptakan setiap manusia, itu ada dalam Alkitab itu tuh, kita tuh diberi 5 kemampuan, sadar atau tidak, misalnya perempuan kemampuan apa. Tidak, coba kalian renungkan apa yang kalian bisa, potensi, bakat, itu ada itu dalam diri. Jadi perlu digali, minder ya, jangan minder, harus percaya diri. Kalau punya yang tinggi, yang bagus, mulai sekarang tuh harus percaya diri. Pertama, percaya diri, potensi dikembangkan, jangan ada pesimis atau putus asa, kita tafai. Jadi ketika sore ini berbicara tentang perempuan dan kepemimpinan, hal-hal dasar itu yang harus ada dalam diri seorang perempuan. Kita jangan dulu pati salah di luar. Ketika kita sudah ada itu bekal dalam diri, lalu kita melihat situasi sekitar lingkungan, mendukung tak iwa kita, mendukung tidak kita, support tidak kita. Kadang pasangan kita sendiri saja iwa support, atau keluarga kita sendiri saja iwa support, atau lingkungan tetangga KUB apa sekitar saja iwa support. Padahal kita punya potensi itu. Nah, baru di situ adalah tantangan terbesar bagaimana kita mengambil hati mereka. Tunjukkan hal-hal baik, berbuatlah hal-hal yang positif. Suatu saat kalau saat ini belum berhasil, saat berikutnya berhasil,
intinya apa yang kita buat baik, yang buat positif, kalau hari ini apa yang kita impikan tidak tercapai, suatu saat tuh pasti akan tercapai. Seperti itu. Irina, adik-adik, ada lagi moderator? Seperti itu yang pertama dari kakak. Oke, baik, terima kasih Kak Santi. Mendengar materi tadi, mana adik? silakan. Aldo ya, Aldo. Kira-kira Kak, apa yang menjadi tolak ukur sehingga perempuan itu bisa dikatakan layak untuk pemimpin? Apa yang menjadi tolak ukur? Kasih pertanyaan semua, nanti kakak jawab ya, moderator. Kasih 3 pertanyaan, jadi jawabnya nanti sekalian aja. Aldo, apa kira-kira tolak ukur bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin ya? Layak ya Aldo ya. Untuk layak dijadikan pemimpin, layak. Oke. Ya, sekian dan terima kasih kakak. Pertanyaan kedua, ada lagi? Lanjut. Dari siapa? Ada. Kita sebutkan nama. Asa. Christina Anastasia Sio. Tasya, mantap Tasya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya terima kasih kepada Kakak Santi yang pada sore ini sudah menjelaskan materi. Ya, bagaimana? Pada era demokrasi dewasa ini, pemerintah memberikan ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi perempuan di berbagai posisi pengambilan keputusan di pemerintahan maupun kemasyarakatan. Jadi, di sini saya ingin bertanya, apakah aksesibilitas itu sudah atau belum dimanfaat oleh perempuan secara optimal? Karena masih adanya kendala psikologi, kultural, dan politik yang menghambat kemampuan. Gaya kepemimpinan seperti apakah yang pantas digunakan oleh perempuan dalam sebuah organisasi? Ulang-ulang, tidak jelas. Coba yang di samping kiri kanan, jangan ribut. Bagaimana daya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan seperti apakah yang pantas digunakan oleh seorang pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi? Terima kasih, Kak. Oke. Oke, terima kasih kepada ketiga penanya yang sangat luar biasa. Selanjutnya langsung diberikan kesempatan kepada Kak Santi untuk menjawab. Kak Santi, waktu kesempatan silakan. Ada 3 pertanyaan yang menarik semua ya. Pertama dari ini, pertama kakak senang mahasiswi 2 perempuan penanya ini. Perempuan sudah berani bicara, itu apresiasi pertama. Jadi pertama dari Aldo, apa saja tolak ukur bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin? Baik. Pertama, tolak ukur dari seorang perempuan. Dia harus menyadari dalam diri dia punya potensi apa, dia punya kemampuan di bidang apa. Nah, sekarang dia ingin menaklukkan kepemimpinan atau jabatan seperti apa. Itu pasti harus sesuai dengan basic pendidikan, basic ilmunya. Misalnya, seorang perempuan itu ingin menjadi seorang bupati ya, misalnya dia punya cita-cita menjadi pemimpin. Saya ingin sekali menjadi seorang bupati di daerah saya. Nah, tolak ukurnya kau merefleksi. Kita perempuan, kita Tafai, bertanya dalam diri dan menelaah diri. Saya punya nilai jual apa? Nilai jual maksudnya saya punya potensi apa yang memang pantas, apa-apa yang saya miliki, hal-hal positif mana saja yang saya punya untuk merebut posisi sebagai bupati atau wakil bupati dalam sebuah daerah. Misalnya, kau punya pendidikan yang bagus, ya, tingkat pendidikan yang bagus. Kau punya relasi luas di daerah itu. Kau dikenal, kau sebagai public figure. Terus selama ini rekam jejakmu positif apa negatif?
Kalau kau yakin bahwa rekam jejakmu baik, tanpa ada tindakan kriminal, tanpa ada kau pernah berbuat kasus yang negatif, yang menghebohkan, nah kau punya citra yang baik, itu bisa menjadi tolak ukur dasar dulu ya, dasar bahwa kau pantas dan kau paham bahwa ranah politik itu seperti apa, kau siap mental secara psikologis juga, kau kuat, karena ketika kau maju, misalnya kau merebut kursi bupati, kalah dan menang, ada dua opsi saja antara kalah dan menang. Ketika menang bersyukur ya, kau hebat sebagai wanita. Tapi ketika kalah, batinmu apakah kau siap, mentalmu apakah kau siap? Jadi seperti itu. Jadi tolak ukurnya yang kakak sebutkan tadi bahwa perempuan itu bertanya dulu dalam diri, menelaah dirinya, dia punya nilai jual apa, dia punya daya positif apa, dia punya kemampuan apa untuk merebut posisi itu. Nah itu seperti bupati. Begitupun dalam dunia ASN ya, aparatur sipil negara yang kita kenal sebagai PNS itu kan kemampuan misalnya ingin menjabat, saya ingin jadi kepala dinas pemberdayaan perempuan, atau saya ingin jadi kepala dinas kesehatan, saya ingin jadi kepala dinas pertanian. Nah, pertanyaannya basicmu apa? Jadi segala tolak ukur itu kembali ke dirimu, kembali ke engkau merenungi, kau punya nilai jual apa, kau punya kemampuan apa. Jadi kau punya citra yang baik, kau loyal, integritas tidak, seperti itu. Jadi ketika kau memiliki semuanya, saya rasa ada jalan mulus untuk merebut posisi sebagai seorang pemimpin. Seperti itu ya Aldo. Nah, baik, lanjut ke pertanyaan kedua Tasya. Akses ya dari pemerintah untuk perempuan mengambil baik di era demokrasi ini ya, perempuan dalam dunia politik sudah diberi kesempatan 30% untuk diberi kesempatan bahwa untuk menduduki kursi-kursi politik, kursi-kursi dewan. Nah, sekarang kembali ke kita, ke masyarakat. Kaum perempuan itu sendiri, apakah engkau memberikan kesempatan kepada perempuan lainnya, sahabat perempuanmu untuk merebut posisi itu? Pertama, dalam dunia politik, kita sudah dikasih keterwakilan kaum perempuan adalah 30%. Nah, apakah benar-benar kita yakin bahwa sesama kaum perempuan, teman kita perempuan atau saudara kita, tante-tante kita, kenal siapa perempuan, dia bisa mewakili suaramu, dia punya kemampuan, potensi, sehingga dia bisa kita memberi kesempatan kepada dia mengambil posisi itu, misalnya posisi kalau di politik ya sebagai anggota dewan. Nah, negara demokrasi sudah memberi itu. Kita kan negara demokrasi, itu sudah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan. Dalam hal politik itu sudah ada bahwa terus apakah kau sendiri perempuan siapkan mentalmu untuk maju terjun ke dunia politik? Siap tidak? Tidak saja siap mentalmu. Kalau orang bilang bahwa politik uang dengan biaya politik itu beda ya. Money politik dengan cost politik itu biaya politik. Ketika seorang perempuan diberi kesempatan untuk maju sebagai calon dewan misalnya, ini untuk anak-anak FISIP ya, dengar bagus ini buat anak-anak FISIP. Bahwa ketika sudah diberi kesempatan, nah kita tidak hanya mengandalkan kepintaran kita atau mengandalkan bahwa kita dikenal. Nah dalam hal kita melakukan sosialisasi pasti kita butuh dana. Ini ada pembedaan ya antara politik uang dan biaya politik. Itu anak-anak FISIP harus bisa bedakan ya. Ketika kalau kalian tertarik untuk menjadi anggota dewan, ada pembedaan itu. Kau tidak hanya mengandalkan kepintaranmu atau ketenaranmu. Secara transparan juga memang kita butuh uang itu untuk sebagai dana-dana kita, biaya kita sosialisasi, biaya kita tatap muka itu ada, itu ada tidak? Nah perempuan siap tidak itu seperti itu ketika kau maju? Jangan ketika baru maju kalah itu sudah kita merasa pesimis, marah dan diri sendiri. Maju-maju kan ada istilah begitu, mengatau apa? Itu ada ketua partai minta untuk memenuhi kuota atau untuk memenuhi keterwakilan. Padahal kita tidak ada persiapan dalam diri. Jangan mau seperti itu besok-besok. Kalau partai minta,
PME ya, adik-adik ya, ada anak-anak FISIP atau Faitaiwa perempuan. Jadi pengalaman bahwa banyak membuktikan bahwa ketika lagi musim caleg, partai mencari keterwakilan perempuan. Nah kadang mereka hanya catut-catut saja ketika, nah kan kasihan kita Tafai, yang penting ada Tafai. Tidak boleh seperti itu, kita Tafai yang diminta kita juga harus menelaah diri, kita siap tak iwa kita mau maju. Jangan jadi istilahnya kita jadi boneka hias dalam sebuah partai itu. Hati-hati. Jadi besok-besok ketika anak-anak FISIP kalian ingin tertarik jadi anggota dewan yang kaum perempuan saya ingatkan ya. Jangan mau kita jadi boneka hias partai. Jadi kalau kita ingin maju berjuang kita fight dan kita benar-benar punya potensi. Potensi kemampuan yang ada seperti itu. Baik secara karena kalau perempuan itu maju untuk menjadi pemimpin atau duduk di jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan publis, batin psikologis orang perempuan itu banyak ditantang. Jadi Atafa itu lebih banyak, lebih besar di tantangan psikologisnya. Jadi ketika disikut, ketika kaki om preme kita, ketika kita dipandang sebelah mata, ketika kita dibilang dengan hal-hal yang tanda kutip agak negatif. Nah, kau bisa tidak menjawab dengan argumen yang kuat, kau bisa tidak membela dirimu dengan argumen yang kuat, kau bisa menjaga dirimu, membentengi dirimu tidak, seperti itu. Jadi secara psikologisnya ya, atau Fai kalau untuk meraih posisi strategis di jabatan publik, jabatan pemerintahan, psikologismu itu harus kuat, mentalmu itu ya harus sekuat baja. Jadi biar diomong, disindir, mae cepat baper. Kalau perempuan kan cepat baper. Jadi sedikit-sedikit nangis apa jangan, itu susah mau jadi pemimpin. Kalau perempuan kalau mau cita-cita jadi pemimpin jangan cepat mewek, jangan cepat baper. Jadi jangan cepat tersinggung, udah putus asa jangan. Seperti itu ya. Jadi memang negara kita, apalagi bayangkan ya, tahun-tahun periode lalu kepemimpinan kita, kursi menteri perempuan itu paling banyak hanya 4 kursi menteri. Coba you cek ya. Tapi di era presiden sekarang kamu lihat ada 8 kursi perempuan. Kalau lalu 7, sekarang 8 atau 7 antara itu. Itu tuh menandakan bahwa memang kita sudah diberi kesempatan bahwa perempuan-perempuan yang mampu, yang cerdas untuk menduduki posisi-posisi yang bagus. Terus sekarang di NTT kita punya ketua DPR perempuan dalam sejarah. Ibu Emi Nonleni itu sejarah perempuan pertama yang memimpin kursi DPR Provinsi NTT. Seperti itu. Terus ada bupati, wakil bupati di Manggarai sana, Ibu Maria Geong itu yang dokter. Jadi banyak sudah mulai nampak kepemimpinan perempuan di NTT seperti itu. Jadi memang betul kita negara yang sudah memberikan ruang akses kepada kaum perempuan, tinggal bagaimana perempuan menangkap peluang, bagaimana kita Tafai mengambil peluang, jaring relasi seluas-luasnya. Jadi mae hanya anak kuliah di kampus kos. Kakak senang lihat kalian berorganisasi dari kecil-kecil seperti ini. Jadi belajar hal-hal yang positif dalam lingkungan-lingkungan seperti ini. Jadi jangan hanya kampus kos ya, kampus kos, main media sosial. Nah hati-hati perempuan kalau main media sosial harus pandai-pandai. Segala hal-hal urusan yang tidak penting tete bengek dengan pacar lalu di share di Facebook, di ini itu bukan calon pemimpin namanya. Jadi kalau calon pemimpin tahu share mana yang positif, mana yang bagus, mana yang hal-hal yang bernilai, yang menginspirasi, share lah itu. Seperti itu ya. Jadi itu jawaban untuk Tasya yang nomor 2. Jadi manfaatkan, kita perempuan harus pandai memanfaatkan, menangkap peluang untuk meraih posisi strategis sebagai pemimpin. Yang ketiga dari siapa tadi Wulandari? Daya kepemimpinan seorang perempuan. Apa tadi? Ulang pertanyaan tadi. Gaya kepemimpinan seperti apakah yang pantas digunakan oleh seorang pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi? Oh iya. Oke. Bagus pertanyaan nomor 3. Daya kepemimpinan seorang perempuan. Daya itu kalau bicara daya adalah kekuatan. Bagaimana? Pasti tentu ada perbedaan daya dan gaya ya. Kita omong daya dan gaya, kekuatan dan bagaimana karakter dia. Gaya itu karakter dia.
seorang perempuan itu dia memimpin sama seorang laki-laki itu bagaimana. Nah, secara struktur psikologis juga, struktur biologis, psikologis bahwa perempuan lebih banyak melibatkan perasaan. Hatafah itu lebih banyak ke arah hati, perasaan. Laki-laki lebih kepada logika ya. Kita kan selalu dengar seperti itu dan pada umumnya seperti itu. Jadi ketika laki-laki memimpin, gaya dan daya laki-laki memimpin dengan Hatafah memimpin, ada perbedaan tentu. Nah, tetapi ada perempuan yang benar-benar dia punya karisma, seorang pemimpin, ya seperti Ibu Mega kita, itu orang yang sudah punya karisma, malah lebih tegas dari pemimpin laki-laki. Kalau perempuan memang dia dididik, lingkungan didiknya dibesarkan dengan disiplin tinggi, dengan tegas di lingkungannya, itu bisa mempengaruhi ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak cepat terbawa, terhanyut dalam perasaan dalam memimpin, tetapi dia bisa tegas dan disiplin, loyal, integritas. Jadi tapi ada satu hal yang membedakan mungkin kepada pemimpin perempuan, kadang-kadang mereka lebih menggunakan hati, kepekaan, kepedulian. Jadi lebih cepat kasihan mungkin dalam membuat sebuah kebijakan misalnya, ketika laki-laki memikirkan hal-hal yang besar, nah perempuan ada hal-hal kecil yang tidak dipikirkan laki-laki, dipikirkan oleh kaum perempuan. Jadi tentu ada perbedaan di mana laki-laki lebih condong kepada hal-hal yang besar yang kadang tidak mereka pikirkan. Seorang perempuan dia memikirkan tuh bisa sampai yang sekecil-kecilnya. Jadi itulah kehebatan perempuan mungkin, karena di rumah ketika ibu tuh, perempuan itu sebenarnya memimpin dari rumah. Ketika suami atau kepala keluarga bekerja di luar, dia jadi pemimpin bagi anak-anaknya dalam rumah, seperti itu. Jadi perempuan tuh sudah menjadi pemimpin, dia ibu rumah tangga atau dia wanita karir, tetap dia adalah pemimpin juga bagi anak-anak, bagi keluarganya. Jadi kita jangan minder bahwa biarpun kita ada tantangan, kita cepat putus asa begini-begini, tidak. Kita harus mulai dari sekarang, kita membangun dari dalam diri, tanamkan bahwa kita punya rasa percaya diri, kita punya potensi, harus kita kembangkan. Mae apa ya orang Lio bilang, mae laramia, mae pepilemi, apa lagi? Mae apa ya bahasa kita seperti itu. Pokoknya jangan minder, jangan putus asa, jangan pesimis. Mae, kadang-kadang kita begitu. Nah itu percuma, sudah dikasih kesempatan kita iwat tangkap peluang, sudah dikasih jalan terbuka, kita masih pikir 1000 kali. Ya percuma kita bicara ini sore tentang perempuan dan kepemimpinan. Jadi semoga materi hari ini menambah semangat, menambah motivasi bagi adik-adik saya perempuan. Tapi ingat, jangan ketika kita punya kemampuan kita lalu anggap kita hebat, lalu kita menginjak laki-laki, jangan. Itu nanti atau kaki rorele kita. Jadi harus tetap menghargai mereka, ya. Harus tetap menghargai sahabat kita laki-laki, pacar kita atau kekasih kita atau suami kita, pasangan kita, ya. Jangan karena kita lebih pintar, kita lebih hebat, kita lebih dikenal, jadi lalu kita seenaknya saja mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita besok kita juga adalah public figure, satu harus berembuk dan suami harus izin suami, tandanya kita menghargai seperti itu, ya. Jangan karena kita hebat dikenal lalu kita seenaknya saja, jangan. Itu kecil buat kalian, nanti kalian wisuda paling juga dapat jodoh dan menikah seperti itu, ya. Jadi buat adik-adikku atafai yang pintar, cerdas, jangan sekali-kali ketika punya kemampuan itu lalu anggap remeh mereka. Itu sama saja mau menciptakan dunia yang terbelah. Gerina. Gitu ya. Jadi Ade Wulandari kembali ke pertanyaan inti tadi bahwa itu perempuan perempuan akan memikirkan hal itu sampai kecil-kecilnya. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak ada tendeng alih-alih, pokoknya tidak ada dikompromi lagi dalam sebuah keputusan rapat, perempuan akan lari lebih ke hati bahwa dia pasti akan cepat merasakan kesedihan, kepiluan, dan kepedulian itu. Itu perbedaan yang sering terjadi seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Santi. Ya. Kita memberikan jawaban yang luar biasa sekali ya pada sesi pertama ini. Nah, selanjutnya saya buka lagi sesi kedua.
Sesi kedua cukup 1 bisa karena kakak kan punya anak bayi kan, ada Iya, anak Kakak. bayi jadi tidak bisa lama-lama, biasanya cuma 1 jam kalau webinar. Iya, Jadi iya, sesi Kak. kedua 1 ya. Oke, sesi kedua 1 penanya. Yang mau bertanya silakan. Boleh. Yang mau bertanya, aktifkan videonya. Saya ingin bertanya. Oke, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Septiano Gerson. Saya kuliah di Undana, Fakultas Ada banyak Ilmu undangan. Sosial dan Ilmu Politik. Oh, fisik. Saya berasal Calon dari politikus. Kecamatan Koting. Oh, orang Yang Koting ingin- juga ya? Oh. Ya, yang ingin saya tanyakan, mengapa dalam parlemen perempuan hanya diberikan kursi atau batasan Keterwakilan hanya 30%. sebanyak persen? Apa tolak ukurnya menurut kakak? Terima kasih. Nah, Oke, itu pertanyaan yang kakak nantikan dari tadi sebenarnya. Dulu saat aturan yang melonjak untuk berpolitik tapi hanya 30%. Waktu itu, maksudnya bertanya-tanya, berpikir, mengkritisi bahwa loh kenapa 30%, kenapa tidak setara saja 50%. Itu ada kesetaraan gender. Nah, kembali kepada para pembuat undang-undang, kebijakan yang membuat adanya aturan bahwa 30% keterwakilan kaum perempuan. Nah, setelah ditelaah, sabar. Banyak pertimbangan para lelaki pembuat kebijakan bahwa seorang perempuan yang terlalu terlibat aktif di publik, salah satu dampak negatif yang mungkin akan terjadi adalah keharmonisan rumah tangga. Sadar atau tidak sadar, karena banyak terjadi seperti itu. Ketika suami sibuk, wanita sibuk, anak-anak terlantar, tiba-tiba kita dengar ada broken home. Ketika kita dengar ada pertengkaran, perceraian. Jadi 30% keterwakilan itu diminimalisir, diberi kesempatan itu bahwa benar-benar perempuan yang terpilih, yang benar-benar bisa memanage waktu mereka, diharapkan seperti itu, bahwa benar-benar mereka sangat dibutuhkan suara-suara mereka, benar-benar yang maju, bukan hanya dalam soal jumlah, kuantitas, tetapi kualitas seorang perempuan yang dibutuhkan untuk terjun dalam dunia politik. Jadi ketika kita menuntut bahwa kita harus 50%, kita harus setara dong. Ini bagaimana kesetaraan gender kalau hanya dikasih 30%. Nah, kita perempuan jangan pesimis dengan angka 30%. Nah, justru kita harus bukan menyerahkan, menerjunkan diri kita ke politik itu benar-benar perempuan yang terpilih, yang loyalitas, yang integritas, yang punya kualitas. Jadi kualitas ya, sedikit tetapi berkualitas, perempuan-perempuan yang berkualitas, perempuan-perempuan yang cerdas, yang kritis, yang berani, yang vokal, seperti itu. Jadi untuk teman-teman adik-adik perempuan mungkin yang anak FISIP besok-besok cita-cita jadi politisi, jangan terkungkung dengan 30%. Fight saja kalau pengen jadi anggota dewan, fight saja. Seperti yang kakak bilang, citra diri, bangun citra yang positif, bangun relasi yang positif, bangun jaringan, memperluas wawasan, mengikuti organisasi-organisasi, itu sudah modalmu untuk terjun ke dunia politik, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kembali kepada pertanyaan Ade tadi bahwa dulu sempat ada pro dan kontra, apalagi dari kaum aktivis perempuan tidak menerima itu 30%, tetapi ditelaah lagi, dirancang lagi, tetapi dengan pikiran-pikiran dan efek-efek dampak-dampaknya ke arah situ. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya, banyak kehebatan suami istri yang saking hebatnya sama-sama, akhirnya kadang korbannya anak-anak rumah tangga. Dan itu sangat disayangkan untuk negara berusaha untuk bahwa generasi-generasi muda Indonesia
berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, di mana orang tuanya harmonis, pasti anak-anaknya hidup penuh kebaikan di dalamnya. Jadi menurut kakak pandangannya seperti itu. Oke, sudah menerima jawabannya? Anak quoting ya. Iya, Kak. Moderator. Oke. Keksi bagaimana menerima dengan jawaban dari Santi? Gerson, maksudnya Gerson. Iya, Kak. Saya menerima jawabannya, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, mantap. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Santi yang telah memberikan jawaban untuk dari kedua sesi tadi. Mantap, luar biasa ya Kak Santi. Terima kasih banyak. Di sini saya memberikan kesimpulan sedikit dari materi yang telah Kak Santi paparkan tadi. Seorang perempuan untuk menjadi pemimpin itu harus ada beberapa kriteria, yakni yang pertama untuk menjadi seorang pemimpin itu ada dua hal, yaitu berkuasa dan berpengaruh. Terus yang kedua juga untuk menjadi seorang pemimpin jauhkan sikap minder, siap menerima tantangan, terus berani memperluas jaringan, memberikan citra positif terhadap lingkungan sekitar, memanfaatkan peluang untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu kesimpulan dari saya atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Santi Simagama tadi. Kak Santi, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin